case you missed it. Kalian pernah kebayang nggak ada orang yang pernah menyerahkan dirinya sendiri ke rumah sakit jiwa? Siapa orangnya? Gua. Apa yang terlintas di benak Anda jika disarankan untuk berobat ke rumah sakit jiwa? Malu? Takut dijauhi? Atau bahkan takut dibilang gila? Dalam rangka memperingati Hari Bipolar Sedunia pada 30 Maret lalu, saya, Bani Rahayu, dalam episode In Case You Missed It kali ini, mewawancarai seorang perempuan muda bernama Yovania Ashifa Jami yang mencoba mematahkan stigma itu. Yova viral di media sosial karena videonya yang berjudul "Saya Pasien RSJ, tapi berhasil masuk UI". Yova sendiri pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Durensawit, rumah sakit di Jakarta yang berfokus pada layanan kesehatan mental. Ia didiagnosis memiliki gangguan unspecified bipolar. Kalau bipolar itu sesuai namanya, bi itu artinya dua, polar itu artinya kutub. Jadi aku punya dua kutub. Kutubnya itu adalah mood atau suasana hati. Jadi aku punya dua suasana hati yang sangat berbeda. Yang pertama ada manic. Manic itu dimana aku punya mood yang seneng banget, tapi senengnya tuh berlebihan, excited, semangat kerja, penuh motivasi, dan lain-lain. Satu kutub lagi namanya depresif, itu kebalikannya manic, itu sedih berlebih, cemas, takut, marah, sedih, dan lain-lain. Pokoknya dua mood ini saling berkebalikan. Terus kalau aku itu polanya sangat nggak beraturan gitu. Sampai sekarang aku nggak tahu kapan nih kira-kira aku bakal kena depresif, kapan aku kira-kira lagi manic gitu. Karena nggak terbaca sama sekali. Bisa kadang-kadang aku manicnya lebih banyak, bisa kadang-kadang aku depresifnya lebih banyak dalam waktu 1 bulan. Yova juga menceritakan pengalaman-pengalaman traumatik yang memicu resiko gangguan bipolarnya, mulai dari faktor genetik, perundungan yang ia alami, hingga masalah keluarga. Kalau buat penyebab kenapanya tuh sebenarnya trigger aku tuh lumayan ini ya, kayak maksudnya kalau misalnya orang terkena gangguan jiwa itu kayak nggak bisa cuma satu trigger aja, pasti ada beberapa trigger, lingkungan misalnya, terus emang genetik dan lain-lainnya. Aku termasuk yang karena saat itu lingkungan gak support, sama aku juga ada genetik gitu, ada beberapa keluarga aku yang memang punya gangguan mental. Nah, kalau misalnya yang lainnya, itu yang utamanya adalah perceraian orang tua, karena dari kecil tuh orang tua aku suka berantem di depan aku. Kalau dikilas balik lagi, sebenarnya gejala pertamanya itu pas aku SD, pas mau UN. Jadi kan dulu, apa ya, pokoknya aku tuh dianggap sama keluarga, sama orang sekitar tuh anak yang cukup pintar, karena aku kalau nggak ranking 1, ranking 2 gitu. Terus aku lumayan tertekan pas mau UN, karena aku takut banget ngecewain ekspektasi orang-orang di sekitar aku gitu. Karena orang-orang pasti mikirnya, ah Yova mah name-nya bakal bagus. Terus karena aku stres, gejalanya jadi lari ke fisik aku. Jadinya kayak tiba-tiba mual, tiba-tiba nggak nafsu makan, tiba-tiba sembelit. Beberapa upaya pun telah dilakukan keluarga Yova, misalnya dengan membawanya ke dokter umum dan mendaftarkannya untuk menjalani terapi keagamaan. Namun, itu belum efektif membuatnya stabil. Yova akhirnya dibawa ke RSKD Durensawit pada tahun 2018 untuk dirawat selama 21 hari. Setelah memperoleh perawatan di sana, ia pun berbagi pengalamannya, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan mental tidaklah seperti yang digambarkan di layar kaca. Kalau misalnya RSJ sendiri, jujur kan kalau misalnya di film-film tuh kayak di yang film-film Hollywood gitu, digambarinnya itu serem gitu kan, tempat penyiksaan. Tetapi ternyata di sana tuh sama aja kayak rumah sakit pada umumnya, tapi emang penanganan dan perawatannya tuh lebih spesial gitu. Jadi memang apalagi ya, menurut aku perawatan yang paling oke itu yang pertama tentu aja dari segi medisnya, di sana kita minum obat, benar-benar minum obatnya diliatin, maksudnya susternya tuh ngeliatin sampai nih ini pasiennya minum obat atau enggak. Kadang karena pasiennya tuh suka aja ada yang bandel,
kayak nggak mau minum obat. Dokternya juga tiap hari visit, psikiater tiap hari visit buat nanyain keadaan. Susternya juga sering banget ngajak ngobrol. Terus dari sisi tadi terapi rehabilitasi psikososial, kita bisa bikin banyak banget kerajinan. Misalnya aku bikin gelang, terus aku pernah melukis, terus bikin-bikin bunga-bunga artificial gitu. Kayak banyak deh yang bisa dilakuin sama yang tadi ceramah, siraman rohani. Pokoknya dari sisi spiritual juga. Pasca stabil, Yova kembali beraktivitas seperti sedia kala dan bahkan lulus kuliah di Universitas Indonesia jurusan Hubungan Masyarakat. Direktur RSKD Durensawit, Dr. Niken Sari Kusrindartia, menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, tata laksana pelayanan kesehatan mental semakin baik dan berbasis hak asasi manusia. Perkembangan ilmu teknologi gitu ya, memperlihatkan bahwa tata laksana terhadap pelayanan kesehatan mental itu juga semakin baik, Mbak Bani. Salah satunya punya prinsip bahwa tata laksana terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental pun itu sudah berbasis hak asasi manusia, HAM. Di sana yang membedakan bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan hak-hak pribadi mereka, diberikan pelayanan sama dengan pasien-pasien yang lain. Jadi bukan berarti pasien dengan gangguan mental itu terabaikan layanan-layanan sesuai dengan yang fitrahnya mereka punya hak asasi manusia ya. Tetapi tidak ada yang perlu dibedakan. RSKD Durensawit misalnya, memiliki fasilitas khas seperti instalasi gawat darurat khusus untuk pasien jiwa. Bagaimana khasnya mengelola pelayanan kesehatan mental ini bagi para penderita gangguan mental? Mereka itu kalau hadir di Rumah Sakit Durensawit, melalui instalasi gawat darurat, sudah kita siapkan juga instalasi gawat darurat untuk pasien jiwa. Kita punya sendiri. Di instalasi gawat darurat kita ada terdiri instalasi gawat darurat untuk pasien umum, ada untuk pasien jiwa, ada untuk pasien infeksi, ada untuk pasien emergensi kehamilan, ya. Nah, kita punya tuh. Jadi untuk menerima di tahap awal saja kita sudah punya tempat yang khusus gitu ya. Nah, kalau sudah masuk IGD, kemudian akan masuk ke rawat inap, itu sudah ada paketnya, minimal 18 hari mereka berada di rumah sakit kami untuk dirawat. Karena mereka akan mendapatkan serangkaian terapi yang menyesuaikan dengan perkembangan mereka saat dirawat. Keresahan Yova terhadap orang-orang yang membuat lelucon soal kesehatan mental dan rumah sakit jiwa membuatnya tergerak untuk mengunggah konten-konten seputar pengalaman pribadinya sebagai seorang penyintas di akun media sosialnya. Beberapa kenang-kenangan dari rumah sakit jiwa. Yang pertama tentunya Topik yang ia angkat beragam, mulai dari pengalamannya dirawat di rumah sakit jiwa hingga cara konsultasi ke psikiater memakai BPJS Kesehatan. Viralnya konten video Yova pada awal tahun 2021 bertepatan dengan saat ia mempersiapkan sebuah acara bertema kesehatan mental sebagai bagian dari tugas kuliahnya. Acara itu berjudul Patahkan Stigma Kesehatan Mental Indonesia atau disingkat PASTI. Antusiasme publik yang tinggi terhadap PASTI memotivasinya untuk mengembangkan platform daring pasti.id yang ramah bagi para penyintas kesehatan mental. Maria Partika Widi adalah salah satu relawan PASTI. Selama bergabung di sana, ia terkesan dengan perjuangan sesama relawan. Pengalaman paling berkesan untuk aku itu adalah ketika aku melihat gimana perjuangan teman-teman aku, baik yang terutama mereka yang satu sama-sama pengurusnya PASTI ID gitu kan. Mereka ternyata dari aku lihat kayak kuat-kuat dan baik-baik aja, punya cerita-cerita yang keren gitu di balik situ, kayak mereka yang berusaha untuk tetap bertahan walaupun kayaknya kalau aku yang ngalamin itu aku gak bakal kuat gitu, tapi ternyata mereka sekuat itu gitu. Jadi bisa jadi refleksi itu aku sendiri juga sih sebenarnya, untuk lebih
sebutannya kayak lebih tangguh, lebih resilience lagi gitu dalam menghadapi lika-liku kehidupan gitu istilahnya sih. Menurut survei lembaga Ipsos per September 2023, terhadap responden dari 31 negara, termasuk Indonesia, kesehatan mental menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan masyarakat saat ini. Namun, Dr. Niken Sari melihat bagaimana pembahasan mengenai kesehatan mental cenderung diidentikan dengan orang sakit jiwa. Kalau kita melihat di permukaan saja, kalau ngomongin kesehatan mental yang dikasih lambang sama dengan orang sakit jiwa gitu ya, itu rasanya sudah reject dulu di semua sendi deh. Entah itu ada hubungannya dengan hubungan keluarga atau pertemanan atau hubungan sosial, informal atau formal. Ya, kalau dengar kata itu pasti udah ada. Kalau dilihat dari gestur tuh udah dek gitu dulu tuh Mbak. Padahal kalau kita memaknai kata sehat sudah sangat jelas definisinya bahwa makhluk hidup itu khususnya manusia ada unsur fisiknya dan ada unsur psikisnya. Itu adalah esensi yang paling dasar ya. Sebagai penyintas, Yova pun berpesan untuk jangan takut pergi ke ahli kesehatan mental dan menekankan pentingnya untuk tidak menyangkal perasaan dan emosi diri. Kalau bisa gitu, kalau memungkinkan, boleh banget bisa langsung ke psikiater. Karena kan banyak orang juga yang nggak mau ke psikiater karena takut sama beberapa stigma yang bakal muncul dari orang lain. Misalnya, ngapain ke psikiater? Lu gila ya, misalnya gitu kasarnya. Atau misalnya ada kendala lain ke psikiater, misalnya kayak finansial, terus atau masih takut dan lain-lain. Mungkin buat kamu yang masih belum berani untuk datang ke ahli psikiater atau psikolog, aku mau nyaranin buat kalian jangan denial sama apapun yang sedang kalian rasain. Karena kadang kan ketika orang sedih, ketika orang marah, ketika orang kecewa, kadang tuh mereka mikir kalau itu emosi negatif yang mereka tuh nggak harus ngerasain itu, mereka tuh nggak mau ngerasain itu, dan emosi negatif kayak gitu tuh harus benar-benar dihilangkan sesegera mungkin. Padahal nggak kayak gitu. Padahal semua emosi, termasuk emosi yang sering dikatakan itu emosi negatif, kayak tadi sedih, marah, kecewa, itu sebetulnya adalah emosi yang valid, emosi yang emang harus kalian rasain. Jadi it's okay to not be okay. Nggak apa-apa kok kalau kalian lagi ngerasa nggak baik-baik aja, kalian lagi ngerasa nggak punya semangat hidup misalnya atau hal lainnya, nggak apa-apa untuk sekedar merasakan emosi itu, nggak apa-apa bersedih sebentar, tapi jangan lupa buat bangkit lagi ke depannya kalau kalian udah puas ngeluapin emosi negatif itu. Dari Washington DC, Bani Rahayu, VOA. The Voice of America.